kali ini kita akan membelok sedikit ke kasus dari Britania Raya, yaitu Inggris, di mana pasangan ini adalah pasangan yang sangat romantis dan satu paham karena mereka punya banyak duit dan juga saingan bisnisnya lumayan ada. Dia menghilang secara misterius, seperti apakah kisahnya? Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia yang mana channel ini bergerak di bidang gore, video sakit dan tidak nyaman. Dan tidak lupa juga silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1994 ada dua orang kekasih yang beda usia lumayan jauh, yakni Nick Massey dan pasangannya yakni Lisa. Nick dan Lisa diketahui seorang kaya dan berkecukupan. Walaupun umur mereka terpaut jauh, tetapi dia selalu harmonis dan tidak membanding-bandingkan usia mereka. Diketahui Nick bekerja sebagai investor dan Lisa punya usaha salon pribadi. Mereka adalah pasangan terkenal yang tinggal di Vancouver Utara. Pada malam 11 Agustus tahun 1994, kisah mereka dimulai sampai para detektif dalam 3 dekade terakhir kesulitan untuk memecahkan kasus ini. Jadi dari luar melihat ke Nick dan Lisa, mereka menjalani gaya hidup yang sederhana. Di awal pertemuan keduanya, pasangan ini bertemu di salon rambut Lisa dan Nick sering datang untuk potong rambut ke salonnya Lisa. Dan meskipun usia mereka terpaut 16 tahun, mereka tidak mempedulikan itu. Kesenjangan di antara mereka juga ada percikan jatuh hati yang tidak dapat disangkal. Tidak lama kemudian mereka mulai berkencan dengan cepat. 10 tahun kemudian dan pasangan itu tinggal di sebuah rumah besar di Montreal Avenue, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana dan bersenang-senang. Sepengetahuan semua orang, tak satu pun dari mereka memiliki musuh. Yang bisa dibicarakan justru sebaliknya, mereka sangat populer dan hampir tidak dapat berjalan di jalan tanpa bertemu dengan satu atau dua teman mereka. Faktanya, pada malam sebulan mereka berdua menghilang, mereka diundang untuk menonton simfoni pertunjukan kembang api di Vancouver, Inggris. Namun pasangan itu memberitahu teman-teman mereka bahwa mereka memiliki pertunangan sebelumnya. Malam itu mereka bertemu dengan seorang pria yang merupakan calon mitra bisnis. Orang yang masih belum dikenal, tampaknya memiliki 10 juta dolar untuk diinvestasikan dalam teknologi turbidit, sebuah perusahaan yang mana Nick adalah direkturnya di sana. Ini adalah masalah besar, mereka akan bertemu. Pria di restoran favorit Nick, diketahui pria itu adalah salah satu investor dari perusahaan pelabuhan batubara. Dia membuat reservasi untuk 4 orang. Pada malam tanggal 10 Agustus, Nick membawa Lisa bersamanya dan pria tak dikenal itu pun membawa pasangannya. Tapi disinilah kejanggalannya dimulai. Pada saat pertemuan itu, investor yang bakal bertemu Nick ini malah tidak kunjung datang. Staf restoran mengira itu aneh. Nick adalah pelanggan tetap dan selalu menelpon untuk membatalkan pesanan jika diperlukan, tidak seperti salah satu dari pria itu yang tidak hadir. Sampai kami tidak tahu mengapa kelompok itu tidak bertemu di restoran malam itu. Tetapi kami tahu pasti bahwa pria yang tidak hadir itu masih hidup dan sehat. Pada saat itu, baik Nick dan Lisa terlihat malam itu di Lounge Teman Westin Bayrone, tepat di sebuah perdagangan, dan Lisa pun menyangkal ke Nick, "Bang, bagaimana nih? Udah nunggu lama kok malah nggak ada investornya," kata Lisa. "Ya nggak tahu kok, tanya saya," kata si Nick. Menurut saksi, pasangan itu tetap di sana dari jam 6.30 malam sampai 10.30 malam berbagi sebotol anggur. "Ya udah, kita aja nih yang minum berdua," kata Nick. Itu terakhir kali Nick dan Lisa terlihat, tetapi bukan terakhir kali mereka terdengar. Di kemudian harinya, pagi tanggal 11 Agustus adalah ulang tahun Lisa yang ke-39 tahun. Di pagi hari, dia membuat 2 panggilan dari telepon Nick. Satu ke manajer di salon rambut dan yang lainnya ke rekan bisnis Nick. Lisa memberitahu mereka berdua bahwa dia dan suaminya akan pergi selama beberapa hari. Dia tidak mengatakan kemana mereka akan pergi. Berdasarkan catatan telepon,
Panggilan tersebut mungkin dilakukan dari pantai yang cerah atau bahkan titik abu-abu, tetapi yang pasti bukan dari rumah mereka. Setelah panggilan itu tidak ada lagi yang mendengar kabar dari salah satu dari mereka, dan sampai hari ini mereka pun tidak diketahui keberadaannya dan kesejahteraannya tetap menjadi misteri setelah seminggu berlalu tanpa kabar dari keduanya. Kakak perempuan Lisa mulai khawatir. Dia pergi ke rumah pasangan itu di Montreuil-Avenue, dan ketika dia melihat mobil mereka masih diparkir di jalan masuk, dia berpikir mereka itu sebelum hilang dia pulang dulu tuh ke rumahnya. Setelah kembali ke rumah, dia berjalan ke pintu depan, tetapi sebelum dia sempat mengetuk, dia melihat sesuatu di tanah. 2 pengikat plastik yang aneh. Bahkan lebih aneh lagi, pintu depan itu sendiri dibiarkan tidak terkunci dan sistem alarm dinonaktifkan. Saudari itu mengambil dan melihat sekeliling, tapi hanya kucing mereka yang lagi lapar yang terlihat. Rumah itu benar-benar kosong dimanapun Nick dan Lisa berada, namun mereka berdua meninggalkan paspor Kanada mereka. Setelah saudara perempuan Lisa melaporkan bahwa pasangan itu dinyatakan benar-benar menghilang, pihak berwenang segera bergerak. Kalau ini kasus penculikan, tetapi tak satu pun dari mereka mengakses rekening bank mereka sejak mereka hilang. Penyelidikan yang hilang mulai menyelidiki mereka. Lalu mereka berdua dengan harapan menemukan beberapa petunjuk atau mencurigai beberapa informasi tersembunyi tentang kemana mereka pergi atau siapa yang mungkin menginginkan mereka. Di foto, mereka berdua telah menikah sebelum mereka bertemu satu sama lain. Kalau masalah asmara atau kecemburuan pun pasti tidak mungkin. Lagi pula, Nick dan Lisa telah bersama selama 10 tahun terakhir. Untuk seorang mantan, itu adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu sebelum melakukan penculikan. Dan kalau juga masalah bisnis dan pekerjaan, ada banyak klien dan teman atau orang-orang random yang ditemui Nick. Tapi ada nih satu teman bisnisnya Nick, seorang promotor saham paling korup di Vancouver. Memang Nick akan bersaksi dalam persidangan mendatang terhadap rekan teknisnya ini, yakni Nelson Scabani, seorang pria yang dituduh mencuri $100.000 dari sebuah perusahaan tenis. Dana perwalian mungkin terdakwa dan rangkanya ingin membungkam Nick namun hanya sebagian saksi kecil dalam kasus tersebut, dan mengingat bagaimana tidak ada saksi lain yang hilang secara misterius. Teori tersebut juga tampaknya tidak mungkin, maka mungkin hilangnya pasangan tersebut ada hubungannya dengan kasus skandal grup ibu kota Weinringer, sebuah kasus yang melibatkan hilangnya jutaan dolar pada tahun 1992. Nick adalah seorang bankir pribadi pendiri grup tersebut, seorang pria yang melarikan diri ke Kepulauan Cayman. Sebelum diadili, Nick mungkin menyimpan beberapa informasi yang cukup memberatkan terhadapnya. Bisakah itu pendiri grup menginginkan Nick mati karena rahasia yang disimpan mungkin saja hanya 3 minggu setelah pasangan itu hilang? Sekelompok pencuri mencoba membobol rumah Nick dan Lisa yang ditinggalkan adalah suatu kebetulan, atau mereka berharap menemukan sesuatu yang mungkin merupakan bukti yang memberatkan bahwa Nick menyimpan bukti yang nyata, tapi itu baru dugaan saja. Dan ada lagi kemungkinan lain yang mungkin penyebab hilangnya Nick dan Lisa, yaitu seorang yang bernama Hotman Fred. Dia juga pernah berhubungan dengan Lisa, seorang promotor investasi yang terkadang berbisnis dengan Nick. Fred Hotman telah melarikan diri dari Kanada hanya beberapa tahun sebelum membawa $10 juta uang kliennya bersamanya. Nick telah memperkenalkan beberapa klien ke Hotman yang sekarang kehabisan uang. Salah satu dari mereka sendiri telah kehilangan $3 juta. Mungkin Nick telah membuat beberapa musuh setelah semua investor yang ingin Nick membayar mereka kembali dengan uangnya sendiri atau gagal dengan nyawanya. Terungkap juga dulu bahwa Nick dan Lisa telah melakukan perjalanan rahasia, dan tiba-tiba hanya 3 bulan sebelum mereka menghilang dari perjalanan ke Kepulauan Cayman, dari semua tempat yang belum mereka ceritakan kepada siapapun tentang liburan yang tidak direncanakan ini. Bahkan orang terdekat dan tersayangnya pun tidak mengetahui hal itu ketika mereka berada di Kepulauan Cayman.
Nick dan Lisa membuka rekening bank dan menyetorkan saham senilai $50.000. Mereka juga sudah membuat surat wasiat. Tampaknya pasangan itu lari dari sesuatu dan menyiapkan sarang baru. Mereka perlu membela Kanada atas teori itu, didukung oleh salah satu kenalan Nick di bulan yang sama ketika Lisa menghilang. Nick menceritakan kepada kenalannya di pemakaman dan memberitahu bahwa dia berada dalam masalah besar dan harus keluar dari Vancouver. Nick juga menelpon putrinya, Taya, sekitar waktu yang sama dan memberitahu dia bahwa dia mungkin tidak akan bisa menelponnya pada hari ulang tahunnya yang akan datang tanpa memberi penjelasan mengapa. Jadi dari suaranya Nick dan Lisa, mereka sedang berada di air panas meskipun masih belum jelas siapa yang memanaskan air itu. Terlepas dari seorang yang menginginkan Nick mati lumayan banyak, pertanyaannya adalah apakah mereka berhasil mendapatkannya atau apakah Nick dapat melarikan diri bersama istrinya tercinta. Jika demikian, apakah mereka masih bersembunyi di suatu tempat sampai hari ini, bertahun-tahun kemudian? Selama bertahun-tahun, polisi mencari ke kerajaan Kanada, mengatakan hanya ada sedikit bukti bahwa Lisa dan Nick telah dibunuh. Ada seorang petugas misterius bernama Godred mengatakan, kutipan itu, orang hilang yang saya asumsikan mereka bukan tipe orang yang bisa melakukannya, tetapi banyak orang bisa saja dia adalah seorang yang canggih. Mereka berdua memiliki paspor dari negara lain. Mereka pernah tinggal di seluruh dunia dan memahami perbankan internasional, dan mereka memiliki sejumlah uang. Tahun 2019, RCMP secara resmi mengubah pendirian mereka dan mengumumkan bahwa mereka sekarang percaya bahwa Nick dan Lisa adalah korban dan tidak curang. Meskipun mengakui bahwa tidak ada petunjuk baru dalam kasus ini, tetapi mereka yakin seseorang di luar sana biasanya mempunyai informasi ketika diliput penghilangan paksa. Kemungkinan para korban memulai hidup baru di tempat lain. Kemungkinan terbunuhnya sangat kecil, tetapi ini adalah salah satu kasus yang jarang terjadi, di mana kedua hasil tampaknya sama-sama mungkin bagi gue. Tapi menurut lo, apa yang terjadi jika Nick dan Lisa dibungkam karena mereka tahu terlalu banyak? Apakah investor yang tertipu marah pada Nick karena memperkenalkan mereka ke Fred Hotman dan memutuskan untuk membalas dendam terhadapnya? Apakah pasangan itu takut bahaya yang mereka hadapi, merencanakan hilangnya mereka sendiri dan melarikan diri untuk memulai hidup baru di tempat lain? Tanpa bukti baru dan tidak ada bukti konklusif bagaimanapun juga, kita dibiarkan berspekulasi tentang kemungkinan nasib mereka. Gue berharap suatu saat nanti Nick akan mengetuk pintu dan berkata, "Ini aku, bagaimana kabarmu?" Seperti YouTuber, saya Nick dan saudara perempuannya Taya. Jika masih hidup, Nick akan berusia 83 tahun dan Lisa 67 tahun adalah hadiah 50.000, bahkan untuk informasi terkecil yang berkaitan dengan kasus mereka. So, jadi itu adalah kasus sepasang suami istri yang sampai sekarang kabarnya belum diketahui. Jika lo menemukannya, silahkan DM gue di Instagram @didis_saputra, dan gue Didis pamit di hadapan lo semua dan see you on the next video. Bye bye.